Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ali wassohbihi ajmain. Wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ali wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, ihsan, dan Islam yang masih melekat di dalam diri kita. Judul kultum yang akan saya baca, yang akan saya sampaikan adalah ikhlas dalam menerima takdir. Dalam keseharian, kata-kata ikhlas mungkin sering kita dengar, tapi untuk mempraktekkannya, gak semua orang bisa dan mampu. Ikhlas itu kalimat sederhana yang gampang untuk diucapkan, tapi belum tentu bisa dengan baik kita laksanakan. Dalam hidup, tidak semua doa yang kita panjatkan kepada Allah akan Allah kabulkan. Pernah tidak dalam kehidupan sehari-hari kita merasa bahwa sepertinya kita tuh nggak mampu untuk ngelakuin ini. Sepertinya kita tuh kayaknya, ya Allah, saya tuh tidak mampu untuk menjalani apa yang Engkau takdirkan untuk hamba. Kenapa cobaan ini hadir bertubi-tubi kepada hamba? Mungkin kalimat itu adalah kalimat yang sering kita ucapkan kepada Allah kalau misalnya kita berada di titik nadir dalam perjuangan kehidupan kita. Padahal sebenarnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 20-24 Allah tuh udah bilang kalau misalkan dunia ini adalah tempat kita berlelah-lelah atau bersusah-susah, karena tidak semua orang bisa masuk ke dalam surga. Surga itu mahal. Makanya Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya untuk mengetahui apakah seseorang ini layak untuk masuk ke dalam surganya atau tidak. Dari satu masalah ke masalah yang lain. Misalkan contohnya, kita terlilit hutang, kemudian belum selesai nih masalah hutangnya, Allah udah kasih ujian yang lain. Misalkan kita jatuh sakit, jadi tidak bisa mencari uang untuk membayar hutang ini tadi. Atau misalkan dilanjut dengan anak yang sakit, atau ada saudara, ibu, atau misalnya yang lain itu ikut sakit karena cobaan ini. Terus ibaratnya tuh, itu tuh udah jatuh ketimpa tangga pula, udah nyusruk lagi kan, jatuh benar-benar sampai terjun payung ke jurang. Nah, pada saat itu Allah pengen tahu kita nih masih pegangan erat nggak sama Allah. Kalau kita udah didorong sampai jatuh sejatuh-jatuhnya ke dalam jurang, kita masih percaya nggak bahwa Allah itu akan memberikan takdir terbaiknya buat kita? Kita masih ridho nggak dengan apa yang kita jalani? Kita masih ridho nggak dengan apa yang Allah udah takdirkan kepada kita? Dan mungkin pada saat itu pertolongan Allah nggak langsung datang. Mungkin Allah pengen kita berusaha dulu nih. Allah pengen kita bangun di sepertiga malam. Allah pengen kita nangis-nangis dulu. Allah pengen kita dengerin kita curhat setiap malam, setiap sujud, setiap sholat, setiap hari, setiap jam, mungkin setiap detik, buat minta sama Allah, buat ya Allah berikan jalan keluarnya, ya Allah berikan jalan keluarnya. Sampai mungkin di satu titik Allah merasa bahwa udah cukup hamba saya memohon kepada saya, dan inilah jawaban atas kesabaranmu. Mungkin pertolongan itu akan datang secara tidak langsung atau dari arah yang benar-benar kita tidak duga. Contoh kasus, pernah di suatu kajian saya diceritakan oleh ustadz saya bahwa suatu ketika beliau punya usaha dan kolaps. Pada saat itu beliau harus membayar gaji pegawai-pegawai beliau yang dia tunggak selama 3 bulan. Dan sedangkan saat itu istrinya sedang sakit di rumah sakit dan juga harus membayar biaya rumah sakit. Benar-benar tidak memiliki apapun, tidak memiliki harta sama sekali, karena usahanya sendiri udah jatuh
udah kolaps. Suatu ketika dia datang ke suatu masjid, dia sholat, kemudian di sana dia benar-benar kayak sesegukan minta sama Allah, ya Allah, lewat jalan mana lagi aku akan menemukan solusi dari masalahku. Ya Allah, aku sudah tidak tahu lagi mau kemana aku mencari jalan keluar dari permasalahanku. Dan qadarullah pada saat itu tiba-tiba salah satu jamaahnya memberikan uang kepada ustadz tersebut dan mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang yang akan ia investasikan kepada usaha si ustadz tersebut. Kadang dalam kehidupan sehari-hari kita lebih sering menggunakan logika, di mana kita sudah merasa bahwa ya Allah, saya udah berusaha, kenapa engkau masih belum kabulkan doa saya? Ya Allah, saya udah melakukan ini, udah melakukan itu, kenapa kehidupan saya seperti ini? Atau misalkan saya udah melakukan hal-hal yang lurus, saya tidak menyimpang, misalkan mungkin tidak korupsi atau tidak curang dalam bekerja, tapi kenapa karir saya atau misalkan kehidupan saya biasa-biasa saja dibandingkan teman-teman saya yang melakukan kecurangan, atau misalkan teman-teman saya yang melakukan hal-hal yang tidak baik dalam hal pekerjaan. Mungkin itu adalah sesuatu yang kita sering temukan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya kita sendiri agak mempertanyakan kenapa Allah memberikan takdir kita yang ini, kenapa Allah ngasih hidup kita yang ini, bukannya gitu. Ya, rumput tetangga emang selalu hijau, jadi ya lebih baik untuk tidak terlalu melihat kehidupan orang lain, karena takdir orang lain juga belum tentu seenak itu, karena kita tidak tahu apa yang udah mereka lewati, atau kita juga nggak tahu ujian apa yang udah Allah berikan kepada beliau, kepada mereka. Mungkin mereka hanya pandai menyembunyikannya dan tidak memperlihatkannya kepada kita bahwa mereka juga kesusahan. Nah, jadi ikhlas dalam menerima takdir itu adalah sesuatu yang harus benar-benar kita imani di dalam diri, bahwa apapun yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah yang terbaik. Kutipan ayat pada surat At-Takabur ayat 11 yang artinya adalah tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan diberikan petunjuk ke dalam hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ada satu kalimat indah dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup, maka Allah akan bayar tuntas kekecewaan hidup tersebut berkali-kali lipat. Maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan hidup dengan beribu-beribu kebaikan. Belajarlah untuk mengerti bahwa segala sesuatu yang Allah takdirkan baik untuk kita yang pernah Allah izinkan pergi, kecuali Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi buat teman-teman yang sedang dalam kesulitan, sedang berusaha ikhlas dalam menerima takdir apapun yang Allah kehendaki dari hidup kita, bismillah, semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik bagi masalah-masalah kalian. Semoga Allah ijabah doa-doa kalian dengan jawaban terbaik di waktu terbaik menurut Allah. Dan untuk teman-teman yang saat ini diberi cobaan sakit positif COVID-19, semoga Allah segera berikan kesembuhan untuk kita semua. Apabila ada salah-salah kata atau kurang-kurang kata, sesungguhnya kesalahan itu adalah milik saya dan kesempurnaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri kultum pada akhir ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.